Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeko Saputra. Di sini saya akan membawakan teori yang berjudul Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori ini berfokus pada kapasitas kita untuk belajar dan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, meliputi faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal lainnya. Berikut adalah contoh bagaimana penerapan teori sosial kognitif secara langsung. Seperti yang dilihat di video sebelumnya, pengguna gawai pintar sedang meniru gerakan yang dia lihat di salah satu jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang sedang marak digemari oleh muda-mudi yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini adalah contoh penerapan teori sosial kognitif yang mungkin oh, secara tidak sadar diterapkan oleh pengguna aplikasi ini, yang dimana ia meniru apa yang dia lihat melalui media. Pada teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini ada beberapa landasan teori. Yang pertama, model penyebab, model of causation. Adaptasi yang dilakukan oleh manusia dijelaskan dalam misal triadic reciprocal causation atau timbal balik triadik. Model penyebab ini menggambarkan adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara faktor lingkungan, perilaku, dan pribadi. Yang kedua, melambangkan kemampuan atau symbolizing capability. Kapasitas manusia untuk melambangkan kebebasan dari proses belajar, trial and error, mencoba kemudian salah. Simbolisasi memungkinkan pemikiran abstrak di mana individu dan mengkonseptualisasikan pengalaman yang mungkin dan mengujinya dengan pemikiran rasional. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan perwakilan atau vicarious capability. Seseorang dapat mempelajari perilaku dengan mengamati tindakan orang lain serta konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Kemudian yang keempat adalah ada kemampuan berpikir atau forto capability. Sebagian perilaku manusia yang bersifat purposif atau memiliki tujuan dan karenanya diatur oleh pemikiran sebelumnya. Hal ini memungkinkan individu untuk mengkonseptualisasikan perilaku dan hasilnya serta menciptakan motivasi atau hambatan untuk memandu pemilihan tindakan. Kemudian yang kelima, kemampuan mengatur diri sendiri atau self-regulatory capability. Individu menggunakan kombinasi standar pribadi dan masyarakat untuk mengevaluasi perilaku mereka dan mengubahnya sesuai kebutuhan. Pengawasan diri ini dapat memiliki dampak motivasi atau penghambatan ketika seseorang mempertimbangkan tindakannya. Kemudian yang keenam adalah kemampuan refleksi diri atau self-reflective capability. Melalui refleksi diri, orang mengevaluasi perilaku mereka dan melakukan penyesuaian terhadapnya sesuai dengan konsekuensi perilaku dan kepatuhannya terhadap standar internal dan eksternal. Kegiatan metakognitif ini merupakan bagian integral dari persepsi individu tentang self-efficacy atau kompetisi mereka. Albert Bandura menekankan bahwa refleksi diri dapat menghasilkan pola pikir yang salah. 7. Sifat manusia atau human nature. Faktor genetik dapat mempengaruhi potensi perilaku. Tindakan manusia adalah kombinasi antara kemampuan kognitif yang dipelajari dengan faktor psikofisiologis bawaan. Kemudian kita beralih ke asumsi. Menurut Bandura, teori sosial kognitif mendefinisikan belajar sebagai sebuah proses mental yang mungkin atau tidak direfleksikan dalam perubahan perilaku yang segera. Teori sosial kognitif menjelaskan bagaimana orang memperoleh dan mengelola atau menjaga pola-pola perilaku. Teori ini juga menyuguhkan dasar bagi adanya strategi interferensi. Melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku bergantung pada faktor lingkungan, orang, dan perilaku. Teori sosial kognitif juga menyuguhkan sebagai kerangka kerja bagi perencanaan, pengimplementasian, dan evaluasi program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori sosial kognitif memiliki beberapa asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, orang dapat belajar dengan cara mengamati orang lain. Kedua, belajar adalah sebuah proses internal yang dapat menuju pada perubahan perilaku ataupun tidak. Yang ketiga, belajar dapat terjadi tanpa adanya perubahan dalam perilaku. Yang keempat, proses kognitif mempengaruhi motivasi. Yang kelima, orang dan lingkungan mempengaruhi satu sama lain. Yang keenam, perilaku diarahkan pada tujuan tertentu. Yang ketujuh, perilaku akan meningkatkan aturan diri. Yang kedelapan, kognisi berperan dalam proses belajar. Yang kesembilan, peneguhan atau penguatan memiliki efek tidak langsung terhadap pembelajaran dan perilaku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.